Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada LP2M UNP yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Aplikasi CCS, Chosen Case Study, untuk meningkatkan divergen dan konvergen thinking mahasiswa. Di mana dalam penelitian ini yang sebagai ketuanya adalah saya sendiri, nama saya Mentari Tonga SPD MPDE, dan anggotanya ada Nita Sofia SPD MPDE. Bab 1, pendahuluan. Nah, salah satu tipe berpikir yang diperkenalkan oleh Socrates pada tahun 2500 tahun yang lalu dan terus dikembangkan sampai sekarang adalah tentang berpikir kritis. Seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis bukan berarti dia memiliki ingatan yang selalu bagus atau yang tahu banyak hal. Namun, adalah seseorang yang selalu mampu mengetahui setiap akibat dari tindakan dan tahu bagaimana menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan masalah dan mampu melihat dan memilah informasi yang memang berguna untuk dirinya. Nah, dalam berpikir kritis ini dikenal adanya dengan convergent dan divergent thinking. Istilah ini diperkenalkan oleh Bill Ford, di mana convergent thinking merupakan proses menemukan ide atau solusi yang paling baik untuk setiap masalah yang sedang dipecahkan. Sedangkan untuk divergent thinking adalah proses untuk menemukan dan menciptakan beberapa solusi yang unik sesuai dengan masalah yang dipecahkan, di mana proses convergent thinking secara spontan dan bebas, sedangkan untuk divergent thinking lebih sistematis dan juga lebih logis. Nah, sebagai seorang pendidik, kita dapat menggunakan divergent dan juga convergent thinking dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan metode divergent dan juga convergent thinking ini, siswa dibantu untuk mampu berpikir lebih luas dan mampu mengkonstruksi sendiri pemikirannya. Penggunaan metode ini mewajibkan peserta didik untuk belajar aktif dan mandiri serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya ataupun hot high order thinking. Nah, untuk itu inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk dapat mendukung penggunaan metode berpikir ini dalam kelas. Pembelajaran yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mampu mengkonstruk sebuah pengetahuan secara mandiri dapat diistilahkan dengan pembelajaran inovatif. Nah, untuk ciri utama dari pembelajaran inovatif itu sendiri terletak pada terpusatnya pembelajaran pada peserta didik, di mana tujuan utama dari pembelajaran ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami dan membangun pengetahuan secara mandiri atau dengan perantara teman sebaya. Pembelajaran inovatif ini sangat mendukung metode berpikir konvergen dan divergen bagi peserta didik. Inovasi yang dihasilkan ditunjukkan untuk membantu penyampaian informasi dan mempermudah proses belajar dan berpikir peserta didik. Nah, sebuah inovasi pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan itu sangat perlu untuk terus diciptakan dan juga dikembangkan. Chosen Case Study ataupun CCS adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang pola pikir mahasiswa untuk berpikir kritis dan juga solutif. Dalam aplikasi ini akan menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk pembelajaran, antara lain ada fitur case ataupun isu yang berisi banyak kasus dan isu di bidang ekonomi dan sekitarnya dan langsung terhubung ke sumber terkait. Kemudian ada fitur chat ataupun forum yang bisa dimanfaatkan untuk diskusi dan bertukar pikiran, dan fitur kuis ataupun tugas. Nah, aplikasi ini nantinya akan diakses oleh pengajar dan juga peserta didik secara mudah dan praktis. Aplikasi ini juga dapat digunakan dengan mudah melalui gadget dimanapun dan kapanpun. Dan kemampuan berpikir mahasiswa dilatih untuk dapat memilah dan memilih kasus dan ide terkait sebuah masalah dan menghasilkan solusi terbaik berdasarkan aplikasi ini. Aplikasi ini juga digunakan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi UNP dan tidak terbatas pada satu mata kuliah saja. Dan hal ini sejalan dengan IKU Universitas Negeri Padang untuk dapat menyelenggarakan perkuliahan dengan case-based method.
Oleh karena itu, peneliti tertarik dan tertantang untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang kami beri nama dengan CCS ataupun Chosen Case Study untuk meningkatkan divergen dan juga konvergen thinking mahasiswa. Kedua, tinjauan pustaka. Nah, menurut Sadiman dan kawan-kawan dalam bukunya Media Pendidikan, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar bagi guru. Dan pada akhir tahun 1950-an, teori komunikasi pun mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual. Sehingga selain sebagai alat bantu, media juga berfungsi sebagai penyalur pesan ataupun informasi belajar. Nah, pada tahun 1960-an sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku ajaran B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media, di mana mendorong orang untuk lebih memperhatikan siswa dalam belajar. Nah, media institusional yang terkenal yang dihasilkan teori ini adalah teaching machine dan programmed instruction. Dan pada tahun 1965 sampai 1970-an, pendekatan sistem ataupun sistem approach mulai berpengaruh di pendidikan dan mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran, di mana program pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Penelitian terkait media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan pola pikir peserta didik banyak dikembangkan terutama di negara maju. Nah, dalam proses berpikir kritis, peserta didik dapat menggunakan dua cara, yaitu divergent thinking dan juga convergent thinking. Logika ini dalamnya mencakup pemikiran sistematis dan rasional yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Divergent thinking fokus pada fleksibilitas, kecakapan, dan novelty dalam memecahkan masalah terutama secara sistematis. Dalam konteks ini, proses berpikir kreatif diatur ke dalam beberapa fase, dan pemikiran divergen dan konvergen memainkan peran di setiap fasenya. Hal tersebut pada dasarnya adalah yang pertama, mendefinisi masalah dan formulasi, yang kedua adalah menghasilkan ide-ide baru, dan yang ketiga menyempurnakan dan mengembangkan solusi. Nah, pemikiran convergent thinking ini melibatkan penentuan kriteria, kendala, dan peluang yang ditawarkan melalui divergensi. Penelitian terkait dengan divergent dan juga convergent thinking ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti di Indonesia. Tetapi untuk kemampuan berpikir ini masih banyak dikembangkan pada bidang sains dan juga matematika. Sementara di bidang sosial masih sangat sedikit. Nah, dalam dunia research internasional, para peneliti banyak meneliti terkait cara pengukuran pola pikir konvergen dan divergen, tetapi belum banyak yang mengembangkan sebuah media ataupun aplikasi pembelajaran yang mendukung pola pikir tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, pengembangan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini masih bersifat original karena belum ada peneliti lain yang mengembangkan aplikasi serupa yang untuk mendukung kemampuan berpikir konvergen dan divergen mahasiswa. Novelty dalam penelitian ini terkait dengan divergent thinking tasks. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan menjadi jalan pembuka untuk pengembangan lebih lanjut, baik dalam sisi media ataupun aplikasi pembelajaran, juga dalam mengembangkan penelitian terkait konvergen dan divergent thinking yang masih jarang peneliti temukan di Indonesia. Berikut roadmap penelitian, di mana pada tahun 2017 sampai tahun 2018 sudah dilakukan penelitian terkait dengan tes kognitif proses, dan tahun 2019 sampai tahun 2020 juga sudah dilakukan penelitian mengenai problem dan juga knowledge. Tahun 2021 ini dikembangkan lagi penelitian mengenai divergent thinking task, dan direncanakan pada tahun 2022 sampai 2024 itu akan dilakukan penelitian tentang divergent thinking performance dan dilanjutkan dengan penelitian mengenai creative performance. Lalu ketiga, metode penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan ataupun research and development dengan produk pengembangan berupa aplikasi CCS Student Case Study untuk mahasiswa mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, di mana model pengembangan yang digunakan menggunakan model 4D dari Tiagrajan dan juga Semel yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pendefinisian ataupun divide, perencanaan ataupun desain, pengembangan ataupun develop, dan juga penyebaran ataupun dissemination. Diagram penelitian, nah desain aplikasi yang akan dibuat adalah seperti web yang berisikan banyak pilihan menu yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Berbagai fitur yang akan disajikan antara lain adalah fitur home, block of issues, forum, login peserta. Nah, fitur home berisikan penjelasan fitur yang ada di aplikasi. Fitur block of issues berisikan berbagai macam isu ekonomi terkini yang akan dibahas. Sedangkan fitur forum berisikan kolom diskusi untuk membahas materi yang sedang didiskusikan. Dan fitur login berisikan menu untuk peserta mendaftar masuk ke dalam aplikasi. Dan menu case study untuk melakukan diskusi dan soal masalah yang diberikan untuk melatih kemampuan konvergen dan divergent thinking mahasiswa. Lalu, tahapan pertama dalam pengembangan media pembelajaran ataupun CCS Student Case Study adalah dengan menganalisis kebutuhan peserta didik ataupun mahasiswa. Kegiatan selanjutnya adalah tahapan desain, yang mana pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah merancang bentuk aplikasi di dalam web. Kemudian dilakukan validasi pertama untuk prototipe 1 yang dihasilkan. Nah, hasil validasi pertama akan dikembangkan dalam tahapan selanjutnya, yaitu develop. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan tim adalah uji coba terbatas terhadap produk yang dikembangkan, kemudian dianalisis dan diuji validasi kembali. Tahap terakhirnya adalah disseminate, yang artinya tahapan penyempurnaan dan finalisasi dari seluruh rangkaian proses pengembangan produk yang dilakukan, sehingga produk ini dapat digunakan dan telah dinyatakan layak oleh tim validasi ahli. Berikut ini adalah diagram tahapan-tahapan penelitian, di mana kami menggunakan 4D, Divide, Design, dan Develop. Dan ini merupakan tahapan-tahapan penelitian yang akan kami lakukan. Bab 4, hasil dan luaran yang dicapai. Nah, pada kegiatan penelitian ini telah dilakukan pengembangan aplikasi berbasis website yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Pada tahap penelitian awal, dilakukan terlebih dahulu investigasi awal untuk mengetahui kebutuhan pengguna ataupun mahasiswa akan desain aplikasi yang akan dikembangkan, di mana pada investigasi awal dilakukan analisis kebutuhan peserta didik, analisis tugas, dan analisis konsep. Lalu kegiatan penelitian dilanjutkan dengan pengembangan desain awal aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, validasi ahli, akan aplikasi yang dikembangkan, serta konten yang dimuat dalam aplikasi tersebut. Ini untuk kegiatan investigasi awal, di mana analisis kebutuhan peserta didik. Nah, aplikasi pembelajaran yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis website yang diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Pengembangan aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan divergen dan konvergen thinking mahasiswa. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan pada mahasiswa. Berikut tabel hasil investigasi awal aplikasi, di mana untuk kemampuan mengerjakan tugas secara daring, hasil yang diperoleh, di mana mahasiswa masih merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen secara daring. Lalu yang kedua, mahasiswa merasa tugas yang diberikan oleh dosen terlalu banyak. Dan yang ketiga, mahasiswa kesulitan mencari sumber belajar guna membantu mereka dalam mengerjakan tugas. Sedangkan untuk analisis kemampuan memahami konsep, mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi selama pembelajaran daring. Dan mahasiswa merasa pembelajaran secara daring yang selama ini dilakukan itu kurang menyenangkan dan membosankan. Dan yang ketiga, mahasiswa kesulitan untuk berkonsentrasi selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung.
Yang ketiga ada aspek fasilitas selama pembelajaran daring, di mana kendala yang mahasiswa hadapi selama pembelajaran daring ini untuk ketersediaan fasilitas adalah yaitu terbatasnya ketersediaan internet. Karena masih banyak mahasiswa yang mereka itu tinggal di daerah-daerah yang memang untuk sinyal internet itu sangat susah. Lalu yang keempat dari daya dukung, di mana kalau misalnya untuk daya dukung, kalau untuk di kampus itu WiFi di kampus itu selalu tersedia, dan juga mahasiswa merasa bahwa memerlukan platform pembelajaran yang dapat memudahkan mereka dalam memahami dan juga mengerjakan tugas. Nah, dengan adanya investigasi awal dapat diketahui bahwa selama ini mahasiswa masih merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran yang dilakukan secara daring selama ini. Nah, mahasiswa juga merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Karena beberapa hasil investigasi awal yang dijelaskan di atas, sampai dengan laporan yang disusun, telah dilakukan pengembangan untuk aplikasi CCS berbasis website. Progres dari luaran penelitian ini adalah diantaranya yang pertama, penelitian ini telah menghasilkan sebuah aplikasi berbasis website yang diberi nama CCS Choose and Case Study yang akan melakukan uji validitas ahlinya, yaitu terkait dengan uji validitas aplikasi dan juga konten di dalamnya. Aplikasi ini pun sebenarnya sudah bisa diakses pada website ccseconomic.com. Kedua, ada draft artikel penelitian yang akan dipublikasikan pada Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi pada bulan Desember 2021, dan hasil penelitian berupa aplikasi berbasis website akan didaftarkan HKI-nya. Berikut merupakan tampilan depan dari aplikasi CCS yang sudah bisa diakses di ccseconomic.com. Ada menu Home, About, Contact, Login, dan juga Register. 5. Rencana tahapan berikutnya. Rencana tahapan penelitian berikutnya diantaranya yang pertama, menyelesaikan proses validasi ahli terkait media ataupun aplikasi yang dikembangkan serta konten pembelajaran yang dimuat di dalam aplikasi. Yang kedua, melakukan uji terbatas terhadap aplikasi CCS. Yang ketiga, menyelesaikan penulisan seluruh laporan penelitian. Dan yang keempat, menyelesaikan seluruh luaran penelitian, baik berupa publikasi ke jurnal JP, Sinta 3, dan juga pengajuan HKI. Mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan untuk laporan kemajuan 70% dari penelitian saya. Sekali lagi saya tuturkan terima kasih atas kesempatan didanainya penelitian saya untuk tahun ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.